ibu aja. Umurnya berapa ibu? Usianya umur 30 tahun. Oh, udah 30 tahun ya bu. Kalau boleh tahu ibu tadi kesini dapat arahan dari siapa ya bu? Dari dokter mbak, katanya disuruh rujuk ke ahli gizi. Oh, disuruh kesini ya berarti datang kesini. Kalau boleh lihat saya mau lihat rujuk ke mana? Oh, dari hasil tes labnya ini gula darah mbak ini tinggi semua ya, dan juga mbak kami didiagnosis DM ya. Kalau boleh tahu nih mbak, mbak ini udah didiagnosis diabetes mellitus itu sejak kapan ya mbak? Udah dari 6 bulan yang lalu mbak. Oh, udah dari 6 bulan yang lalu ya mbak. Itu ada keturunan itu nggak sih dari keluarga? Ada, kakek saya. Oh, dari kakek ya mbak. Kalau boleh tahu, sekarang ini apa yang mbak rasain akhir-akhir? Nggak ada sih mbak, cuman kemarin tangan saya luka karena habis jatuh dari motor. Itu lukanya ngebusuknya lumayan lama, biasanya cepat. Sekarang susah kering gitu ya mbak. Kalau selain itu ada gejala lain mbak? Nggak ada sih mbak. Paling cuma sering nggak ada sih mbak kalau gejalanya. Kalau buang air kecil itu mbak sering apa? Sering mbak, karena saya sering haus. Kalau untuk diet nih mbak udah pernah searching gitu belum sih tentang diabetes mellitus atau gimana gitu? Jadi pernah sih mbak yang waktu saya habis kena ngomong sama dokternya itu, kalau misalkan saya DM itu saya cari di IGE kan biasanya di TikTok itu banyak yang ngasih cari di situ. Oh berarti ya pernah ya. Kalau untuk aktivitasnya sehari-hari mbak sibukannya sebagai apa ya? Saya ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga aja ya. Sebelumnya saya mau izin tinggi badan sama menimba boleh ya mbak? Boleh. Baik, berat badan ibu yang 52,8 kan? Dia ibarat minat sih alkohol. Angka tadi kan udah kita timbang dan ukur, saya izin ngitung IMT dulu ya mbak buat tahu status gizi mbak. Tadi udah kita tahu hasilnya, berat badan mbak itu ada di 52,4 kg mbak, untuk tinggi badannya ada di 160,2 cm. Nah untuk IMT-nya ini udah saya hitung, dapatnya hasilnya itu 20,46, berarti mbak di situ status gizinya masih normal ya mbak. Baik, tadi kan saya udah tanya tentang kadar gula ya mbak. Untuk kadar gula sebelumnya apa nilainya itu segini atau kadar lebih tinggi atau bisa turun ya mbak? Kemarin sih nggak tinggi ini, tapi nggak beda jauh. Oh, yang sekarang malah lebih tinggi. Kalau untuk konsumsi obat mbak konsumsi nggak ya obatnya? Waktu di diagnosis itu dikasih, cuma nggak saya minum. Oh, karena saya nggak merasa ada perubahan. Oh, jadi jarang minum ya mbak sampai sekarang. Kalau gitu sekarang saya mau tanya-tanya tentang mbak yang makan kemarin, dari mbak bangun tidur sampai mbak tidur lagi, sampai bangun pagi lagi. Kalau untuk alergi makanan mbak ada alergi makanan? Kalau boleh tahu kemarin dari jam berapa? Saya bangun jam 5 pagi. Itu ada yang dikonsumsi? Buat susu. Susu itu susu apa? Susu dekel. Susu dekel. Nah susu dekel itu ada tambahan gula
jam jam setengah tujuh kan. Jam setengah tujuh pagi ya. Itu ada makan apa aja Mbak? Saya mau makan roti sama selai. Roti sama selai, sarapannya roti sama selai ya. Rotinya itu dikasih selainya selai apa? Selai coklat. Selai coklat. Untuk rotinya seberapa banyak Mbak? Dua iris itu ya. Untuk selainya kira-kira seberapa sendok? Selainya saya pakai 4 sendok ya. 4 sendok. Selanjutnya ada makan atau minum lagi gitu nggak? Nggak ada. Selanjutnya Mbak makan lagi atau ada cemilan gitu setelah makan ini? Pagi itu saya makan ini nasi sih Mbak, tapi itu di jam 10. Nasi itu ada lauk sayuran atau enggak itu? Lauknya pakai ayam goreng. Pakai ayam goreng ya. Untuk ayam gorengnya, ayamnya digoreng keren banget atau enggak? Pakai kecap, ayam kecap. Ayam goreng kecap gitu ya. Kecapnya seberapa banyak Mbak itu kira-kira? 1 sendok kayaknya. 1 sendok. Kalau untuk ayamnya kira-kira ada yang segini? Iya segini. Selanjutnya Mbak, ada yang ditambah lagi? Sama saya makan buah nangka. Itu masih di jam yang sama ya Mbak? Iya. Kira-kira buah nangkanya seberapa banyak Mbak? Segini tapi 3. 3. Selanjutnya Mbak ada yang lagi di jam makan di jam 1. Jam 1 siang. Itu makan apa Mbak? Makan mie ayam. Kalau minumnya Mbak masih tidak kira-kira seberapa? Ada segini? Iya Mbak, segitu. Soalnya saya buat sendiri. Buat sendiri ya Mbak, di jarum pakai Indomie gitu. Oh iya iya iya. Di mie ayamnya itu ada apa aja Mbak? Isinya ada ayam, ada sawi. Kemudian ada lagi. Udah. Kalau untuk ayamnya seberapa banyak? Kira-kira ada berapa sendok? 3. Kalau untuk sawinya kayaknya cuma 1 sendok. Selanjutnya Mbak ada makan lagi? Makan lagi malam saya Mbak. Sampai jam berapa Mbak? Di jam 6. Makan apa Mbak? Makan roti bakar juga. Roti bakarnya itu ada selainya, ada selai blueberry. Ini selai blueberry ya. Untuk rotinya habis berapa potong itu Pak? 4 potong kecil-kecil. Ya segini dia. Iya. Apa lebih besar? Lebih besar lagi karena kotak HP. Untuk selai blueberry-nya kira-kira ada seberapa banyak? Kayaknya sih tukangnya tuh ngasih 1 centong gitu. 1 centong ya. Selanjutnya ada yang makan lagi Mbak? Sampai waktu malam kebangun ada yang dimakan? Saya minum kopi. Oh itu di jam berapa Mbak? Barengan sama minum air makan laki-laki. Kopinya pakai gula nggak ya Mbak? Cappuccino gitu.
cappuccino yang sasetan itu habis berapa saset Mbak? Dua Pak, jadi satu sama gitu. Oh, pakai gelas sendiri kayak gitu ya. Selanjutnya boleh Mbak? Besoknya Mbak makan jam berapa? Dengan jam 4 ada dikonsumsi? Enggak, cuma air putih. Baik, setelah saya kita recall tadi Mbak, ternyata Mbak ini suka ngemil roti pakai selai gitu ya. Terus ya minum susu itu memang udah kebiasaan Mbak, susu setiap pagi. Iya, setiap pagi. Oh, pakai gula gitu ya Mbak. Nah, ini gulanya udah saya nggak makan ya. Itu termasuk banyak ya Mbak kalau buat susu. Baik, selanjutnya di sini kan kita mau diskusi tentang Mbak nanti ke depannya buat pengaturan makannya gimana. Di diabetes mellitus ini ada tujuannya Mbak, jadi kan status gizi Mbak tuh normal alhamdulillahnya, jadi kita tetap pertahanin biar status gizi Mbak tuh normal terus. Kemudian nanti untuk menurunkan kadar gula darah Mbak juga. Nah, untuk diabetes mellitus ini ada dietnya, ada prinsip Mbak namanya 3J, yaitu tepat jumlah, tepat jadwal, dan tepat jenis. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu Mbak itu nanti kan kita hitung, nanti saya bakal ngitung kebutuhan Mbak dalam sehari, nanti Mbak makan sesuai dengan yang sudah saya buatkan ya Mbak. Untuk tepat jenisnya itu Mbak itu harus mengurangi makanan yang tinggi gula, kemudian tinggi lemak juga biar status gizi Mbak tetap normal. Kemudian untuk tepat jadwal, Mbak itu sehari itu misal Mbak makan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan, jadi nanti Mbak hanya boleh makan sehari itu tepat jadwalnya 3 kali utama dan 2 kali selingan Mbak. Nah, selanjutnya di sini juga ada bahan makanan yang perlu dihindari untuk Mbak sendiri sebagai penderita ya Mbak. Di sini ada karbohidrat kompleks. Alhamdulillahnya Mbak nggak ada batasan. Jadi untuk makan nasi, roti, mie, kentang, jagung itu Mbak dibolehin, jadi dibebasin. Selanjutnya untuk karbohidrat sederhana seperti gula, madu, jam, jelly, selai gitu Mbak perlu dibatasi. Tadi kan Mbak suka konsumsi roti pakai selai, mungkin kedepannya Mbak bisa konsumsinya roti aja gitu, mungkin ada dibongkar nggak apa-apa, tapi untuk selainya mungkin bisa dikurangi ya Mbak. Selanjutnya di protein hewani, Mbak perlu batasinnya itu kayak di sumber yang jeroan, kotak-kotakan, seperti kolesterol yang tinggi kolesterol, dan juga di sini ada kuning telur ya Mbak yang perlu dihindari. Untuk lemak Mbak yang perlu dihindari itu ada lemak jenuh seperti makanan siap saji seperti kek, gorengan gitu Mbak perlu dihindari juga ya Mbak. Kemudian untuk sayur dan buah Mbak boleh mengonsumsi semua sayur dan buah, terutama sayur yang golongan A Mbak, karena sayur golongan A itu tuh Mbak bebas makannya karena dia tidak mengandung kalori. Jadi Mbak bisa tuh kalau Mbak lapar Mbak pengen makan tapi tanpa menambah biar kalorinya nggak nambah tuh, jadi Mbak bisa mengonsumsi sayur A. Selanjutnya di sini juga saya ada contoh menu sehari. Di sini untuk makan pagi ada nasi, telur, nasi tempe, sop ayam, dan tomat, serta sup boba dan jamur kuping. Di sini selingannya bisa pakai 2 karena untuk diabetes itu bisa makannya dengan mengonsumsi sayur dan buah Mbak. Baik, di sini saya ada buat pengaturan makan buat Mbak. Jadi saya minta izin buat ngitung kebutuhan Mbak dulu ya. Baik Mbak, ini tadi udah saya hitung, ternyata kebutuhan Mbak itu dalam sehari itu 1873,3 kalori Mbak. Itu bisa untuk makanan pokok itu Mbak bisa 5 penumpar, hewani bisa 3 penumpar, untuk tahu tempe juga bisa 2,5 penumpar, untuk sayuran Mbak bisa konsumsi 5 porsi dan buah juga 4 porsi. Namun di sini yang perlu dibatasi itu minyak sama gula Mbak. Minyak Mbak cuma boleh sehari itu konsumsi 3 penumpar, dan gula dalam sehari itu Mbak hanya boleh mengonsumsi 2 penumpar atau setara dengan 2 sendok makan dalam sehari.
contohnya nih Mbak, di sini untuk makan pagi Mbak bisa konsumsi nasi. Kan kita orang Indonesia biasanya sarapannya nasi ya Mbak, tapi kalau Mbak mau ganti nih, Mbak mau biasanya kan bosan ya nasi ini terus, tapi kalau Mbak mau ganti pakai kentang boleh nih Mbak. Nah, kentang itu kalau nasi kan di sini pakainya 100 gram ya Mbak, itu setara dengan 4 centong yang magicom yang kecil itu. Nah, Mbak bisa gantinya di kentang ini dengan beratnya 210 atau setara dengan 2 buah sedang, dua buah segini tapi agak gede lagi lah Mbak. Kemudian di sini untuk lauk hewaninya Mbak boleh konsumsi telur ayam, namun tadi kan kolesterol perlu dibatasi ya Mbak, jadi untuk telur ayamnya buat kuning telurnya Mbak itu dalam seminggu cuma boleh konsumsi 2-3 yang ada kuningnya, tapi kalau Mbak mau konsumsi yang putihnya aja itu boleh bebas. Dan juga di sini juga ada nambati tempe. Biasanya Mbak kalau tempe itu suka diapain ya? Saya orek, mau diorek gitu ya. Kayak kecap ya Mbak, itu kecapnya nanti mungkin bisa tempenya dipepes ya Mbak, atau mungkin nanti diganti gitu dipepes. Kemudian untuk sayurnya Mbak bisa konsumsi 2 porsi Mbak. Di sini ada sayur lobak dan jamur, kemudian bisa juga pakai sayur bening, ayam dan tomat dan sebagainya. Tapi kalau Mbak bosan nih, Mbak juga bisa nih ganti dengan sayur yang lain. Ini ada daftar sayurnya. Sayurnya ini kalau Mbak konsumsi itu dalam satu ini ya Mbak, ini nih 100 gram Mbak, atau Mbak bisa konsumsinya tuh pakai mangkok bakso itu loh Mbak. Dalam sekali makan Mbak bisa konsumsi segitu banyaknya, karena kalau penderita DM kan memang disarankan makan banyak sayur yang berat. Nah, ini makanan yang saya bilang tadi yang sayuran A yang tanpa kalori, di sini memang nggak ada kalorinya Mbak, kalorinya sangat sedikit. Jadi Mbak bisa bebas mau makan, kalau misalnya Mbak lapar nih, tapi kan tadi udah habis makan tapi masih lapar, Mbak bisa konsumsi selada, dibuat salad itu. Mbak suka salad nggak? Suka. Salad sayur itu sederhana. Bisa nih Mbak buat pakai selada dan ketimun, jadi biar kalorinya dan kadar-kadarnya gula darahnya juga nggak nambah ya Mbak. Begitu pula untuk selingan pagi bisa diganti dengan buah ya Mbak. Tadi kan Mbak sukanya konsumsi yang roti, selai gitu, mungkin bisa dikurangin. Kemudian untuk makan siangnya, lauk hewannya bisa pakai beras tadi, terus lauk hewannya pakai ikan. Biasanya Mbak kalau ikan bisa dikonsumsi gimana ya? Kalau ikan sih biasanya sambal sih. Kalau bisa merah gitu ya. Nah, kalau untuk ikan ya nggak apa-apa Mbak, tapi kalau mau lebih amannya mungkin bisa dipepes atau dipindang ya Mbak, karena itu kan minim minyak ya. Jadi kalau orang PM itu disarankannya makannya itu dikukus, direbus, dipanggang gitu Mbak, jadi dia nggak terlalu banyak minyak. Baik, di sini tadi kayaknya ada beberapa makanan yang saya coret ya Mbak. Ini nanti yang perlu Mbak batasin, buat Mbak ingat terus. Kemudian ini bisa coba Nah, kemudian tadi kan Mbak aktivitas sehari-harinya cuma di rumah tangga dan jarang berolahraga ya Mbak tadi. Mungkin saya bisa mengharapkan kalau Mbak kan tadi sebenarnya udah normal, mungkin nanti buat biar nggak naik nih, biar nggak jadi obes atau apa, Mbak bisa seringnya dengan olahraga. Dan juga tadi kan Mbak jarang ya minum obat. Kalau bisa ya harus bisa biar minum obatnya itu jadi rutin Mbak, jadi biar kadar gula darah Mbak itu tuh nggak naik gitu. Nah, dengan minum obat itu kan nanti kadar gula Mbak itu bisa turun ya Mbak. Kalau begitu obatnya itu Mbak dapat yang pil atau yang suntik ya? Yang pil sih Mbak. Oh, yang pil. Jadi kalau bisa Mbak rajin minumnya ya Mbak. Selanjutnya, tadi kan saya juga udah membahas tentang bahan makanan yang perlu Mbak hindari dan yang dianjurkan. Kira-kira Mbak masih ingat nggak ya Mbak dari apa aja yang dihindari? Kalau yang dihindari itu kayak selai, terus kalau yang dihindari itu tadi kayak selai, terus gula, terus
saya kasih ini. Nah, insya Allah semoga kedepannya semoga aja gula darah Mbak nanti bisa tetap stabil dan berat badan Mbak juga bisa tetap bertahan di angka normal ya Mbak, tidak berlebihan biar karena waktu dengan dietnya. Selanjutnya kan biasanya Mbak kontrol ke dokternya itu setiap berapa bulan berapa kali ya Mbak? 6 bulan sekali saya Mbak. 6 bulan sekali ya. Mungkin di bulan depan di tanggal 30 Mbak bisa datang ke sini lagi, kita nanti lihat nih dari perubahan Mbak setelah menjalani diet, ada perubahan enggak gitu yang Mbak rasain. Nanti bisa Mbak sedia ada waktu ya. Baik, semoga ini ya Mbak gula darahnya tetap normal dan Mbak juga tetap sehat, tetap beraktivitas seperti biasanya dan rajin minum obat dan berolahraga ya Mbak. Semoga waktu dengan dietnya. Terima kasih Mbak. Kamu kemana di sini Mbak?